Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di studio EZTV. Tema kali ini masih membahas gerakan sosial yang memicu polarisasi di masyarakat, yaitu Indonesia Gelap. Di mana gerakan ini yang dipelopori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang memang membuat gempar, bahkan sekelas CNN sendiri juga sempat katanya dibully. Jadi berita-beritanya pro pemerintah nih katanya, karena judul-judulnya tuh mendiskreditkan para pendemo. Pendemo menghancurkan inilah, melempar inilah. Bahkan juga yang baru-baru yang ditulis sama Pak Roy Suryo juga tentang Sukatani itu band bayar polisi, bayar, itu viral juga. Jadi para pendemo tuh meneriakan lagunya Sukatani di Indonesia Gelap. Jadi kita akan bahas mengenai Indonesia Gelap nih dengan tokoh-tokoh pemuda dan tokoh tak asing lagi, Pak Roy Suryo. Selamat sore Pak. Selamat sore, selamat siang, selamat malam, tergantung nonton YouTube-nya kapan ya kan, gitu Pak Gun. Terima kasih sudah diundang lagi. Oke, Bung Tobias, selamat sore, siang, malam. Mas Gun. Jadi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Prabowo saat ini juga akhirnya selang satu hari Pak Jokowi bilang nggak ada yang berani nih sama Prabowo kan begitu. Tapi keesokan harinya tiba-tiba ya banyak ribuan massa turun bahkan mengepung Istana Merdeka kan. Dan di sana mereka mempunyai gerakan yang namanya Indonesia Gelap. Di mana gerakan ini tuh viral dan banyak yang para mahasiswa memprotes dengan pemerintah yang memang tidak tegas, bahkan banyak menteri-menteri yang mencoba-coba dan bahkan tidak ada perintah presiden pun main naik-naikin gas, naik aja. Ya. Seolah-olah nyindir, oke gas, gitu. Jadi banyak hal yang memang perlu diperbincangkan dengan Pak Roy dan Bung Tobias mengenai Indonesia Gelap. Mungkin awal dari Bung Roy sendiri, gimana tanggapan Bung Roy mengenai Indonesia Gelap dan apakah ini akan terus di-continue, termasuk gerakan-gerakan Solo yang katanya isu-isunya juga akan rame di sana, ya. Yogyakarta dan kota-kota lainnya. Silakan Bung Roy. Ya, terima kasih Pak Gun. Jadi menarik ini kalau memang tadi sempat di awal dikatakan sampai ada media mainstream ya gitu, CNN tadi Gun sudah menyebutkan CNN Indonesia itu sempat malah sekarang diserang jadi trending sekarang, bahkan ada yang mengatakan FUCK, saya nggak perlu bacakan ya gitu kepada media itu ya, karena dianggap memang berita-beritanya itu sangat mendiskreditkan gerakan mahasiswa. Saya juga sedih terus terang melihat kenapa media arus utama katakanlah begitu itu sedemikian naifnya ya gitu. Ya bantu pemerintah lah gitu. Tapi jangan kemudian tampak banget kalau malah mendiskreditkan gerakan adik-adik kita. Karena yang dilakukan oleh adik-adik kita itu sebenarnya memang benar itu adalah menyelamatkan negara ini. Mengingatkan gitu, mengingatkan para pemimpin untuk tidak semakin melenceng. Gitu ya. Karena apa? Karena kan sekarang kita lihat masyarakat tuh menaruh harapan sangat besar gitu terhadap pemerintahan baru. Pasca 100 hari rezim Prabowo ini, itu kan masyarakat tuh menunggu apa ini gebrakan yang terjadi. Sempat kan Pak Gun dan Bang Tobi kita agak senang karena waktu itu dengan gagahnya Pak Prabowo mengatakan bongkar itu pagar laut gitu kan, dan setelah itu kan tampak seolah-olah, saya harus bilang pakai kata seolah-olah karena kan setelah itu kan memang gerakan dari aparat-aparat di bawahnya kan semuanya gercep gitu, gerak cepat. Ya TNI Angkatan Laut, Bakamla, kemudian juga Pol Air dan lain sebagainya. Saya juga sempat melihat betul, saya di lapangan waktu itu di pantai kita ikut juga dengan masyarakat melihat bagaimana pagar laut itu dipasang dan bagaimana susahnya mencabut pagar laut itu yang sudah menancap sekian bulan di dalam. Tapi kan sekarang kan terus terang saya jadi kaget gitu ya dengan pemberitaan terakhir, selain beberapa institusi yang harusnya mengusut itu mengundurkan diri ya, Saksaan mengundurkan diri, kemudian bahkan statement dari para penyidik mengatakan
aguan itu sama sekali tidak terkait ya dengan kasus itu. Ini kan kita kan seperti di luar nurul gitu kalau bahasa anak-anak sekarang, di luar nalar atau akal sehat itu. Jelas-jelas perusahaan dia, nama perusahaan dia itu ada di dalam yang sertifikat diterbitkan itu. Tapi kalau tiba-tiba dikatakan sama sekali tidak ada hubungannya. Tuh. Meskipun kita tahu kan skenario yang akan dilakukan itu kan memang mengorbankan Arsin gitu ya. Jadi si lurah Kohot itu yang beberapa waktu yang lalu sengaja dibikin viral dengan dia punya Rubicon, dia punya mobil mewah. Saya disomasi loh sama Arsin. Wah nggak apa-apa kan memang saya hanya baca plat nomor mobilnya kok gitu kan. Ya gitu, iya ya disomasi ya. Nah itu, tapi kan akhirnya kan skenario kan terbaca Pak Gun. Jadi dialah nanti yang mungkin nanti akan menjadi dikorbankan gitu ya. Karena kan pengakuan terakhir kan katanya polisi sudah nemukan mesin cetak ya. Pencetak lah gitu, printer di rumahnya yang diakui untuk mencetak sertifikat itu satu. Kedua dia mungkin nanti akan ya kalau kayak kayak orang kebanjiran itu kan dia kan berusaha meraih ke atas gitu ya. Mungkin yang kena nanti aparatnya kura-kura tidak tahu itu Pak. Nah itu fura-fura tidak tahu apa-apa, fufu-fafa. Jadi di Mahkamah Agung tuh udah ada beberapa kali pemalsuan, tertulis di situ telak bahwa Kades Kohot, tanda tangan Kades Kohot. Gitu. Betul. Jadi kan skenario kan udah jelas. Jadi nanti kan sangat mungkin aguan ini kan malah dianggap sebagai korban. Gitu loh. Jadi dia korban karena dia wah pokoknya kan saya punya uang waktu itu beli gitu. Nanti kalau untuk oligarki kita bahas lagi yang dalam. Nah, jadi artinya gini. Itu satu yang membuat masyarakat tadinya percaya kan. Menurut kepercayaan ini ada hubungannya dengan Indonesia Gelap tadi. Menurut kepercayaan kepada Pak Prabowo karena wah ini bagus nih. Jadi nilai ketika 100 hari itu agak lumayan. Cuman kan terakhir ketika kemudian ini yang paling menohok lah. Ketika kemudian pada saat ulang tahun partainya Pak Prabowo itu kan ada satu peristiwa yang bahkan ini konon nih yang saya dengar orang-orang internal dekatnya pun kaget gitu. Gak menyangka kalau Pak Prabowo di atas panggung itu bisa meneriakkan hidup itu terus kemudian malah menyanyi gitu loh. Terima kasih. Wah itu kan kaget semua. Jadi kata mahasiswa yang demo kemarin, jadi itu pemerintah tuh tidak pakai untuk akademisi untuk mengeluarkan apa-apa, tapi hanya cek ombak. Nah, jangan-jangan Prabowo cek ombak. Kalau cek ombak masa nggak baca sih? Kan adik-adik itu di lapangan tuh kan sudah jelas pakai kayak gini nih, ya, Pak Tom. Nah ini kan udah jelas. Nah, ya udah jelas dipakai di sini. Ngeri. Udah pakai aja nggak apa-apa. Nggak lucu nanti. Nah, artinya kan sudah jelas yang diteriakkan adik-adik di lapangan. Masa Pak Prabowo tidak membaca itu? Gitu loh. Gitu. Kok malah jadi sekarang kan agak bergeser nih Pak Agun dan Pak Taufik. Tadinya maksulkan Fufafa ya atau maksulkan Pak Pres. Kedua adalah adili Jokowi ini tadi ya. Sekarang malah kemudian menggugat Prabowo gitu. Jadi kasihan malah Prabowo sekarang menjadi pihak yang terkait gitu loh dengan ini. Dan kita harus lihat juga bahwa akhirnya kan yang namanya people power itu ya kalau menurut saya Pak Gun mohon maaf itu keniscayaan itu akan terjadi. Jadi kalau tadi dikatakan apakah ini akan berhenti? Ya meskipun beberapa hari lagi umat Islam akan memasuki bulan suci Ramadan. Tetapi saya kok yakin aksi di lapangan itu tidak akan surut. Bahkan kalau penanganannya itu salah, ya itu akan semakin membesar. Saya kasih contoh nih, Mas Tobi dan Pak Gun. Penanganan yang benar itu misalnya ada penanganan yang dilakukan oleh Kapolri kemarin. Itu bagus itu. Jadi ketika ada lagu bayar oleh Sukatani itu, ya kemudian itu memang menyinggung kelakuan yang dilakukan oleh oknum kepolisian. Meskipun polisi kabarnya sudah sempat juga melakukan tindakan yang terjadi miskomunikasi, kata Pak Kapolri dengan anak buahnya yang ada di Jawa Tengah. Kemudian itu cepat dikoreksi. Jadi menurut saya tindakan polisi cepat untuk mengkoreksi itu dan itu menyelamatkan daripada semua. Kalau tidak mau dilarang sampai kapanpun, lagu itu malah asik gitu kalau dipakai buat demo. Iya, soalnya lagu itu kan sangat komunikatif. Bayar.
bayar. Wah, jadi kan asik gitu. Jadi dilarang akan semakin susah. Sama seperti yang saya tulis hari ini Pak Gun. Jadi justru lagu-lagu yang mencerminkan bukan pemberontakan ya, ekspresi rakyat itu kan mengingatkan kita pada lagu-lagu kayak dulu ada Bongkar, ada kemudian lagunya Iwan Fals juga, bahkan lagu yang baju yang saya pakai ini, slang ini ya. Itu kan juga waktu itu obsesi jalanan. Itu kan juga sempat larang, di bredel lah gitu. Tapi ketika di bredel, lah itu malah slang ini malah jadi naik. Iwan Fals lagu-lagunya Bento, Bongkar itu malah kemudian sampai sekarang jadi lagu wajib itu Bang Tobi untuk dinyanyikan ketika demo, tambah sekarang lagu bayar itu gitu. Nah, sebelum nanti Pak Agun mungkin lanjut dengan Bang Tobi ya, saya ingin kasih contoh sikap yang salah itu adalah salah satu yang dilakukan oleh salah seorang menteri senior dulu gitu. Sekarang ketua Dewan Ekonomi ya, yang malah mengatakan Indonesia gelap tuh ya kalian itu yang gelap gitu. Dia kan malah mengatakan itu. Pak Luhut. Nah iya, dia kan justru mengatakan kalianlah segera masuk surga sana gitu. Waduh, kok malah ngomong soal surga? Ini bukan soal surga, gelap tuh Indonesia gitu loh. Oke. Itu Biar fair kita ke Bung Tobias nih. Ya. Jadi pernyataan nyambung dari Pak Luhut, yang gelap itu kalian. Terus ini kan dari sisi Pak Roy tentang adili Jokowi. Cuman beberapa yang istilahnya buzzer dan yang kontra dengan Indonesia gelap ini juga ada gerak, makanya termasuk ketua MUI kalau nggak salah itu. Ini apa ini gerakan ini nih? Jadi kalau dilihat dari orang-orang yang tergabung, mahasiswa-mahasiswa, ini kan Bung Tobias kan mantan aktivis nih. Jadi gerakan-gerakan itu kok tiba-tiba orang-orang yang jadi pentolan ini foto dengan Ganjar, dengan ini. Artinya kayak ada settingan bahwa gerakan ini dari kelompok ini loh gitu loh. Kan termasuk tidak retreat ke Akmil Magelang sana juga jadi simbol. Oh jangan-jangan gerakan ini ya kelompok ini yang membuat. Nah gimana tanggapannya Bung Tobias? Ya terima kasih Mas Gun. Kalau saya lihat ya sebenarnya Indonesia yang gelap ini nih ya semua hukum yang ada di Indonesia. Jadi bukan salah satu orang per orang, tetapi yang saya lihat yang gelap sekali ini itu hukum. Kalau hukum gelap ya pasti ya Indonesia tambah gelap. Kita bisa lihat aja, ini contoh yang paling kecil ya Mas Gun ya. Pas demo itu menjadi Indonesia gelap itu terjadi pas si Sekjen Hasto ditangkap, ya kan, sama KPK. Nah itu bermula dari penangkapan Sekjen itu, itulah yang saya katakan bahwa hukum nggak benar. Kenapa hukum nggak benar, ya kan? Karena kalau apa yang dibuat sama Indonesia ini, misalnya pakar-pakar hukum, gagasan dibuat sama mereka, di saat itu dilakukan untuk menjadi undang-undang itu pasti baik. Tetapi gagasan undang-undang itu kalau dibuat pas ada konspirasi politik, nah itu yang berbahaya. Karena ya kita lihat harus garis lurus ke bawah, ya kan? Tegak ke atas, misalnya seandainya kalau kita buat ternyata itu undang-undang KPK itu bagus, ya pasti itu dia bagus. Buat apa? Buat bangsa dan negara. Tetapi kalau itu nggak bagus, itu yang saya bilang gagasan itu yang dipakai untuk menghancurkan seseorang. Nah ini yang saya lihat dampaknya seperti itu. Kenapa dampaknya seperti itu? Ya karena hanya dengan urusan cuma hanya suap menyuap dengan cuma hanya berapa ratus juta atau berapa gitu, ya itu dipakai untuk konspirasi politik dengan gagasan-gagasan yang dibuat sama mereka sendiri. Itu yang berbahaya. Nah kalau itu berbahaya, nah ini rakyat akan melihat ini apa yang terjadi, ya kan? Cuma hanya dengan masalah kecil dipaksakan untuk menjadi terang benderang dengan hanya satu orang, ya kan? Yaitu kita terapkanlah misalnya dengan perang antara Jokowi dengan Sekjen kan? Itu mungkin dari situ, mulai awalnya dari situ. Nah ini yang paling berbahaya ini, kenapa saya bilang dampak yang paling berbahaya, yang saya mendengar sendiri bahwa Pak Presiden kita, Pak Prabowo waktu pas hari ulang tahun Gerindra kan,
di luar konteks nalar kita sebagai rakyat. Kenapa itu berbahaya? Ada dua pendapat saya di sini berbahaya sekali, Mas Gun. Yang pertama itu, akhirnya rakyat bisa lihat bahwa ini Pak Prabowo buat rakyat apa buat seorang Jokowi. Harusnya Pak Prabowo bilang hidup rakyat, hidup rakyat, hidup rakyat. Bukan hidup Jokowi. Kalau hidup Jokowi berarti kan tanda tanya. Kalau memang dia selesai, dia punya apa program-program yang dilanjutin, it's okay. Kita bilang programnya bagus, ini bagus, ini bagus. Tetapi kalau bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi, itu berbahaya. Berbahaya seakan-akan tantangan yang dikeluarkan sama Pak Presiden itu terhadap rakyat. Tetapi kalau Pak Presiden bilang hidup rakyat berarti selesai. Bahwa rakyat yang di atas segala-galanya. Karena Pak Presiden itu dipilih sama rakyat. Nah, saya lihat di sini yang paling bertanggung jawab semua pakar-pakar yang ada di aparat kepolisian, ya kan, aparat kejaksaan, ya kan, aparat KPK. Nah, itu mereka yang bertanggung jawab. Kenapa sampai bisa bikin gelap? Ya karena dengan mereka punya cara-cara, dengan gagasan-gagasan mereka yang sudah betul-betul disetujui oleh undang-undang, tetapi dipakai untuk sebuah gagasan yang hanya kooperatif oleh seseorang, menangkap seseorang dengan dalil-dalil mereka hanya dengan kepentingan politik, itu yang berbahaya. Nah itu Mas Gun. Yang kedua, berbahaya yang kedua kenapa? Ya kita nggak tahu. Ini ada tantangan-tantangan politik yang bermain untuk seakan-akan nanti bisa-bisa dampaknya ke Pak Presiden. Nanti ya ujung-ujungnya pas habis demo nanti pas ya kita nggak tahu, mudah-mudahan jangan sampai ada seperti tahun-tahun 98. Nah itu yang mengambil keuntungan siapa? Ya pasti kan wakil. Nah itu ini dari kita punya pendapat kita. Nah kalau memang itu nggak mau didengar, ya it's okay juga. Nah ini kita nggak tahu. Pak Presiden harus penglihatan mata 4, bukan mata 2 tapi mata 4. Kalau mata 4 itu kan dia bisa melihat dari semua sisi. Nah ini dampak buruk bagi dia apa bukan? Kalau bukan, silakan. Tapi kalau dampak buruk bagi dia, ya tes ombak yang tadi Mas Gun bilang. Ya kan, itu bisa terjadi juga. Nah, tapi tes ombak itu akan berbalik kepada seseorang yang memberikan tes ombak itu. Nah itu kira-kira seperti itu Mas Gun. Iya, terima kasih. Cakep ini. Eagle Eyes 360. Jadi Pak Roy, kita juga harus fair dan adil terhadap keadaan ini. Jadi kan kita tidak memungkiri nih, kan kalau kita ngobrol dengan Pak Roy kan berbasis data, Bung Tobias. Tadi yang saya sebutkan kan banyak tuh orang-orang Ganjar ya, kita langsung sebut aja lah. Atau tadi Bung Tobias, ada kedekatan isu pas penangkapan Hasto tiba-tiba kejadian seperti ini. Ya. Dan semalam juga mengumpuli nih seluruh media forum Pemret di Hambalang. Ya. Jadi kesannya ini tadi yang seperti Bung Tobias bilang takut 98 lagi nih Prabowo. Ya. Jadi tetap ditarik-tarik ke sana. Jadi PDIP itu seolah-olah ini ancaman kekuatan yang akan timbul setelah 98. Kan begitu. Cuman kalau ngelihat dari orang-orang di lapangannya itu kan ada aja nih buzzer-buzzer nangkepin orang, oh si orangnya Ganjar, orangnya PDIP. Itulah sekarang yang tadi sekali lagi maksudnya 360 tadi nih Google Eyes-nya ini nyambung ini. Betul. Yang dikatakan Pak Gun sebagai pembuka tadi, Bang Tobi itu benar. Jadi artinya sekarang memang ada operasi, ya saya kira operasi media bukan hanya operasi intelijen untuk membusukkan gerakan mahasiswa ini atau gerakan rakyat ini. Antara lain dengan dikatakan oh ini afiliasinya jelas ke sana. Sampai ke penyanyi si Novi dari Tani Sukatani itu pun itu kan juga didoxing gitu loh. Dibongkar, bahkan dijelek-jelekan. Dia dipecat dari guru SD gitu gara-gara penampilannya tidak amanah, ya kelihatan aurat gitu. Waduh. Kenapa sampai sedemikian jahatnya? Kalau menurut saya jahat ini ya, gitu gerakan ini. Sampai makanya netizen ya itu kan juga terus bergerak nih. Yang menguliti CNN Indonesia itu kan juga bukan siapa, itu kan netizen juga gitu. Yang akhirnya menemukan kenapa sampai sampai redaktur pelaksananya bikin klarifikasi. Tapi menurut saya Pemret ya, Mbak Titin rasanya itu bikin klarifikasi. Cuman kan menurut saya klarifikasinya justru malah nggak jelas, justru malah menjatuhkan CNN itu sendiri gitu, karena kan dia kan malah menyalahkan salah satu pihak di situ. Padahal kan bukan itu gitu yang tidak hanya itulah gitu. Jadi kan banyak dan
apa yang tadi disebutkan kan, yang ditangkap oleh media lain kan masih memberitakan oke lah ada memang kerusakan fasum. Itu yang terjadi. Kalau secara objektif ya saya menyarankan kepada adik-adik jangan kemudian merusak fasilitas umum ya gitu, tapi silahkan teriak-teriak. Mungkin kalau ada yang dibakar itu misalnya adalah properti yang dibawa sih oke. Tapi jangan kemudian memang membakar, misalnya kan yang dibakar barrier yang yang plastik itu yang dibakar. Kemudian ada yang katanya Tapi kan pertanyaan besarnya adalah merusak CCTV katanya begitu kan gitu. Pertanyaan besarnya adalah penggerak demo ini ada atau memang natural? Enggak, natural. Ini fair saya bilang kan gitu. Meskipun tadi mencoba ya Bang Tobi tadi mencoba ada hubungannya dengan penangkapan ditahannya Hasto, bukan penangkapan. Hasto enggak ditangkap sih. Dia ditahan karena dia kan habis diperiksa 8 jam dia ditahan. Ya, Cuman ditangkap sama ditahan tuh sama. Tipis. Apa yang bersama, cuma beda tipis ya. Iya. Cuman kan gini, semua ini gerakannya juga akan terjadi gitu. Karena apa? Karena memang kalau kondisinya sudah sedemikian rupa, belum ya, saya mengatakan belum, hanya belum aja. Belum kalau kondisinya seperti yang terjadi pada tahun 98. Ketika 98, ketika terjadi krisis ekonomi yang luar biasa tajam waktu itu, luar biasa dalam, dengan melonjaknya nilai tukar rupiah terhadap dolar, dan waktu itu tidak bisa lagi diintervensi oleh BI, dan kemudian melonjak sampai dengan sekian ratus %. Akibatnya nggak kuat lagi ekonomi. Nah ini Mas Gun itu bisa terjadi, kekhawatiran ini memang mungkin akan terjadi. Tapi juga sekaligus gini, nah ini kalau kebiasaan saya kan saya buka baju. Nah jadi Apalagi nih sih? Nah gini, jadi yang kita harapkan tuh memang ini keniscayaan ya. Slangnya udah, sekarang buka Pak. Bukan, ini people power. Aguan. Iya, oligarki ya, ini musuh. People power itu tidak salah, sekali lagi. Saya mengatakan people power itu benar. Yang salah adalah anarkisnya. Tapi jangan kemudian yang tidak anarkis kemudian dicap oleh media framing ini, oleh beberapa media itu menjadi anarkis, terus dikatakan itu anarko ini, itu kelompok ini, kelompok ini. Enggak. Adik-adik di lapangan tuh ya aja, sebenarnya mereka menyuarakan apa yang tidak bisa disuarakan. Mereka kan menjadi voice of voiceless. Jadi mereka menyampaikan apa yang selama ini tidak bisa disampaikan oleh masyarakat, dan itulah masih ada yang namanya gerakan mahasiswa. Tapi kan kita juga harus ingat Pak Gun dan Bang Tobi bahwa yang namanya gerakan mahasiswa itu kan dari dulu semenjak kita sebelum merdeka saja, yang namanya anak muda itu kan memang menjadi pemimpin atau menjadi garda depan gitu loh. Ya 98, ya 66, ya tahun 45, bahkan yang mendesak Bung Karno dan Bung Hatta menculik ke Rengas Dengklok waktu itu, ya ada Wikana, ada Abdurrahman Saleh, dan juga ada Soekarni. Itu kan juga mereka adalah anak-anak muda. Jadi kalau sekarang anak muda itu kemudian memimpin yang namanya people power, menurut saya ya itu sudah merupakan satu keniscayaan Pak Gun. Itu tidak mungkin disalahkan. Memang betul, saya setuju Bang Tobi tadi, jangan kemudian ini mencapai ke amuk massa, kemudian bakar-bakaran, ya gitu. Kemudian sampai ke namanya perusakan atau penjarahan. Bahkan kan yang kita sedih waktu itu, Kak Tobi itu kan ada juga, maafin ya saya bilang, ada pemerkosaan kan konon terhadap sekian puluh atau bahkan sekian ratus orang itu yang terjadi. Itu memang tidak. Tapi kalau sekedar mereka, ini Pak Gun, satu lagi nih. Sekedar mereka mengibarkan ini nggak ada salah. Wah, banyak ini cendera mata ini. Ini cendera matanya banyak. Oh, darurat. Bukan darurat. Indonesia gelap. Ini Indonesia gelap. Ya toh. Oh. Ini properti asli. Ketahuan nih, buat di demo. Ketahuan yang bikin siapa ya toh? Enggak sih ini. Nah, Indonesia gelap. Jadi artinya Indonesia gelap semacam ini, kalau sekedar mengingatkan, ini kan mengingatkan saja gitu, mengingatkan kepada pemimpin negara ini ya, agar mereka itu sadar bahwa Indonesia ini kan milik kita bersama. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Sekarang lagi sedih nih, lagi gelap nih gitu loh. Jadi biarkanlah ekspresi ini muncul untuk mengingatkan, dan semoga pemimpin Republik ini
kemudian mengerti bahwa keresahan masyarakat itu yang sekarang sedang terjadi. Itu Pak Agun. Iya betul. Indonesia Ibu Pertiwi lagi sedih. Cuma kan masih kita harus bisa menjelaskan supaya gerakan ini tuh bersih dari tadi backingan politik Setuju. yang memang menunggangi Indonesia gelap ini. Ya. Karena kan tadi ya berdekatan dengan Hasto, berdekatan dengan orang-orang yang di lapangannya itu orang-orangnya ya di capture lah dengan si inilah. Gini. Kalau dengan Hasto sebenarnya meskipun itu beda tipis, tapi Hasto tuh justru malah setelah ada demo, setelah demo beberapa hari baru ada penangkapan Hasto gitu. Tapi memang yang menggerakkan betul itu harus diakui itu adalah ketika ada acara tadi ulang tahun partai tadi, kemudian tiba-tiba presiden meneriakkan hidup Jokowi tadi. Padahal kan di lapangan rakyat tuh pada meneriakkan adili Jokowi Dan gitu. coret-coret tembok adili Jokowi. Nah itu kenapa kemudian malah presiden mengatakan hidup gitu. Ini kan aneh, itu yang bikin kemudian memuncak Pak Gun. Oke, ke Bung Tobias nih, kita ke hukum nih Bung Tobias, nyambung lagi dari pernyataannya Roy Suryo. Jadi adili Jokowi termasuk pernyataan Hasto, berani dong KPK nih, usut tuntas keluarga Jokowi. Cuman kan ketua KPK bilang bawa buktinya, akan kami proses. Nah menurut Bung Tobias dengan pernyataannya ketua KPK dan Hasto ini bagaimana? Apakah emang perlu bukti ataukah emang harusnya bergerak penegak hukum atau menunggu? Ya kan saya tadi udah bilang gelap kan hukum semua termasuk KPK. Bagaimana KPK mau dipercaya? Mantan ketua KPK aja sampai sekarang nggak tahu jentrungannya. Ini saya ngomong open. Kenapa saya bilang gelap, sangat-sangat gelap di KPK? Yaitu, Ya. kalau sudah terang benderang, ya kan, mengenai mantan ketua KPK, kita baru percaya. Kalau hanya belum clear, itu omong kosong. Itu orang Belanda bilang itu nonsen, itu bicara omong kosong. Nah itu yang kita mau sebagai rakyat Indonesia, ya kita harus clear, ya kan, clear and clear lah, ya kan. Kalau mau bicara mengenai Pak Jokowi, ya terus adili Jokowi benar, Jokowi salahnya di mana? Kalau dia salah, buktinya ada, tangkap dia, ya kan, rakyat yang akan adili dia. Cuma selama ini kan kita ngelihat nih, semua orang bicara adili Jokowi, tapi nggak ada satupun termasuk siapa? Sekjen Hasto yang berikan salah satu dokumen kesalahannya di mana itu. Nah kita sebagai rakyat pun bimbang, ini apa benar Jokowi salah apa enggak apa? Tapi saya mumet ini. Saya sendiri mumet Bung Tobias. Nah, jadi politik Mas itu mumet, ya kan? Jadi kan politik itu katanya nih ya Jokowi Megawati ribut lah apa, terus di kabinet Prabowo apalah. Padahal kita punya ketegasan tadi Eagle Eyes tadi 360 itu bahwa di kabinetnya Prabowo kalau orang awam melihat itu ada orang Jokowi, ada orang Megawati, ada orang Megawati. Betul. Orang yang bilang dicap orang Prabowo ternyata orang Megawati. Jadi konsorsium perusahaan besarnya Happy Hapsoro naruh orangnya banyak banget. Mas, Haji Isam banyak banget. Mas, jadi ini pusing kepala ini. Ini apa ini negara kita Mas, ini? ini kan yang saya bilang, mereka itu satu sama lain sudah tahu. Ya nih kaosnya ini jadi saya jadi mumet. Jadi kaosnya si Bung Roy kan bilang rakyat melawan oligarki. Semua republik ini Oligarki. semuanya ya itu tadi ada orang A, orang B, ya campur aduk kayak kacang hijau. Jadi kita mau bagaimana rakyat? Ya itu kan saya bilang Mas, ini semua gelap tuh ya itu termasuk semualah. Mereka sudah tahu kelemahan masing-masing. Pak Jokowi sudah tahu kelemahannya Pak Prabowo sudah tahu Pak Jokowi, Megawati sudah tahu Pak Jokowi, semua sudah tahu. Karena apa? Yang kasih instruksi, yang kasih dokumentasi, ya kan? Yang kasih rekomendasi untuk Jokowi jadi presiden, Ya kan Megawati. Megawati. Iya. Jadi nanti ini podcast kita nih judulnya itu TST nih. Tahu sama tahu. Tahu sama tahu. Dan itu sudah. Tapi kita bicara di sini konteksnya kan Indonesia gelap. Nah kalau Indonesia gelap itu, kalau hukumnya teratur, hukumnya tertib, pasti Indonesia nggak akan gelap. Tapi saya setuju Kak Tobi dan Mas Gun. Jadi artinya gini, ketika tadi dikatakan bukti, ya dikatakan katanya Hasto punya bukti.
Secara objektif rakyat itu juga menunggu sebenarnya. Kita juga tidak membela 100% Hasto kayak apa ya. Kan kita juga nunggu, mana nih buktinya? Jangan cuma bluffing aja gitu kan gitu. Katanya kan sudah dinotarilkan oleh Bukoni di Rusia. Seperti apa Pak Gun? Itu buktinya. Jangan sampai kemudian itu juga omon-omon aja gitu loh. Kalau omon-omon aja ya parah kalau gitu, kalau itu hanya bluffing. Tapi kalau itu ada bukti benar, Pak Tobias cakep gitu loh. Kalau ada bukti benar. Kalau memang itu betul ada, pasti dengan sendirinya rakyat yang mengadili Pak Jokowi. Rakyat yang mengadili loh, bukan aparat, kalau bukan rakyat yang mengadili. Nah, tapi ya sekarang kita bicara gak ada adili Jokowi, mereka taruh dulu adili Jokowi. Tapi apa itu? Ya kan dia mau bikin itu partai super dengan Budi Ari itu Bung Tobias. Ya, kalau partai super kan itu beda Mas. Ya, mau nggak mau ya harus buat partai, nggak bisa enggak karena tanpa partai ini Pak Jokowi tidak bisa berjalan, tidak bisa berlari. Kan yang dokumentasi kan partai. Harus mau tidak mau ya harus juga buat kan. Info intelijennya kan gini, info intelijen atau info A1 atau info dari BIN. BIN itu Badan Intelijen Netizen. Bahwa pembuatan partai itu nunggu Kak Tobi. Nunggu bisa nggak dia men-take over PDIP. Kan dulu kan dia mau men-take over partai-partai lain tapi kan gagal. Nah sekarang dia masih tunggu. Kalau dengan penangkapan Hasto, kemudian dengan dia mencoba supaya kader-kader PDIP itu melakukan pembangkangan terhadap Megawati, kemudian dia bisa mengambil alih PDIP yang mau kongres, dia mungkin nggak perlu susah-susah bikin partai. Partai kan juga susah juga. Partai itu kan bisa diakui kalau dia punya 75% wilayah di provinsi sampai dengan sekian persen, 80%, 90%. Ya, kabupaten kota kan tidak mudah. Baguslah kalau memang Pak Jokowi sama Mas Budi ya bikin partai super itu saya rasa lebih terhormat itu. Dananya dari mana Kak? Ya? Dananya dari mana? Nah kalau Mas tanya dana ya bisa aja dari sponsor, kan kita nggak tahu ya kan sponsornya seperti apa kan, kalau memang sponsor kan banyak. Kabar-kabarnya dari BIN lagi, dari Badan Intelijen Netizen, dananya yang buat dia lolos kemarin itu ya kan. Itu kan orang sering nyebut itu Pak Gun gitu. Bahkan saya juga sering nyebut kasusnya kan namanya kan Budi Online. Ya kan, orangnya namanya Judi Ari gitu loh. Ya udah gitu loh. Gitu. Iya kan, mau judol kayak mau tambang kayak ya itu aja circle-nya. Persis. Bahkan servernya kan kalau Pak Roy mau ngelacak, mau tracing kan udah ketahuan di Timor Leste kan. Nah, kan jadi kita kalau mau bongkar-bongkaran. Orang-orangnya itu juga, apalagi tapi sekarang Mas, kantor kementeriannya. Ya, tapi yang Mas ngomong, saya klarifikasi ke Mas Budi Ari katanya itu hoax. Apa yang dibicarakan sama Mas Roy itu hoax sama Mas Budi Ari. Kalau yang jelas hoax itu faktanya adalah kan gini, Bung Tobias. itu staf susnya. Iya, ini fakta ya. Soal adiknya kan dibilang hoax juga itu, yang beli klub bola. Padahal akte negara menunjukkan nama adiknya jelas, Chandra Ari dan anaknya Nusron Wahid. Tapi pertanyaan saya sampai sekarang kenapa enggak diproses? Itu pertanyaan saya Mas. Ya semua kalau kita mau proses klub bola dari ujung ke ujung ya pasti ya, ada sedikit-sedikit ya tanda kutip ya, entah judul entah apa. Bahkan orang telak-telak kok di kaosnya ada jersinya Spabet kan begitu. Artinya ya no problem, orang ini untuk dana olahraga aja sampai sebegitu, gimana dana partai? Betul. Ya memang itulah, jadi sebagaimana yang kita tahu sekarang kan semua kan kayak udah ada kaitannya gitu. Kantor kementerian yang ditinggalkan oleh Budi Ari pun ya, Komdiji kan juga itu kan sebenarnya menjadi candaan kita gitu loh. Menterinya Mutia kok ngangkat staf susnya saja Basar gitu. Jelas-jelas Basar itu si Rudi Valinka Kurawa itu pun barusan ngedarkan hoax juga dia. Iya. Dia kan nyebarin undang-undang yang katanya undang-undang itu mewajibkan para kepala daerah itu ngikutin retret. Nah dia sebutkan undang-undang tahun 2014. Aduh ini jadi undang-undang 10 tahun yang lalu, katanya dia padahal undang-undang 10 tahun yang lalu itu isinya adalah justru komposisi anggota DPR dan DPRD, bukan soal kewajiban retret gitu. Tapi ya kembali pada statement Kak Tobias tadi, hukum kita kan gelap memang. Jelas itu
aturannya dalam KUHP kalau ada orang menyebarkan hoax Pram itu, apalagi dia pejabat negara, dia bisa kena setidaknya sampai dengan 7 tahun itu si Valinka itu gitu. Tapi kenapa kemudian malah sekarang bebas gitu loh. Jadi artinya kan tidak ada yang menuntut, tidak ada, padahal dia jelas-jelas itu jelas hoax yang dia sebenarnya lagi ramai ini di di X ya, di media X atau dulu namanya Twitter. Itu. Jadi memang ya apa yang tadi disampaikan Pak Agun tadi, Kak Tobi itu kan memang sebenarnya jelas ya. Kaitannya kan jelas banget. Pemiliknya Persis Solo ya, kemudian nanti kalau dikejar lagi siapa yang pernah mendanai juga, nanti larinya ke Gang Y juga ya. Yang Gang Y itu yang dulu adalah pemilik pesawat yang digunakan untuk nebengnya si Kaisang sampai ke Amerika gitu. Itu kan sebenarnya kalau ditarik-tarik semua itu jelas. Nah itu pertanyaannya ya. Siapa yang berani? Itu kan saya bilang, kenapa saya bilang ini hukum ini gelap. Inilah, ya itu. nih contoh Pak Roy adalah pakar telematika. Bagaimana Indonesia ini surga yang namanya PORN kan. Itu nempel dengan yang namanya e-commerce. Betul. Nah kan siapa yang mau ini? Iya, setiap kali kita buka itu muncul. Ya kan gitu, pop up-nya muncul baik PON maupun baik dan satu-satunya judi tadi itu muncul. Itu SHO titik-titik. Nah itu e-commerce-nya artinya punya siapa? Ujung-ujungnya Gang Y. Iya, larinya ke sana. Enggak, kalau dikatakan siapa yang berani? Secara resmi, ini terus terang ini. Kak Agun dan Pak Agun dan Kak Tobias. Itu sudah kita laporkan loh ke KPK. Sudah, saya ada detail itu kan, waktu itu kan ada juga orang yang menantang kan gitu. Mas, ada bisa enggak? Sudah itu, bahkan pesawatnya, jumlah detailnya, kemudian itinerary-nya, kemudian sampai ke penerbangan kemana dia, pesawatnya berangkatnya dari bandara Seletar di Singapura ya, kemudian siapa orang-orangnya, terbang kemana aja, waktu itu jelas betul. Tapi kan ujungnya akhirnya dikatakan dia nggak ada hubungannya dengan Jokowi karena kartu keluarganya pisah. Kan konyol banget kayak gini nih gitu loh. Artinya pemikiran-pemikiran kayak gitu. Artinya kan tadi bener kata Bung Tobias, hukum itu gelap, suka-suka. Oh iya, gelap betul nih kayak. Jadi kalau Pak Roy yang ditarget ya sudah, Pak Roy itu, kena. Apa aja kena, gak ada hubungannya aja dicari-cari gitu. Jadi ya memang gelap betul ini kalau memang apa yang terjadi. Justru itu kan saya kasih ingatkan untuk semua hukum yang ada di Indonesia, terutama kejaksaan, KPK, Kapolri. Hati-hati kalau hukum tidak ditegakkan, hati-hati dengan hukum rimba, ya kan? Hukum rimba. Jadi lihat kalau rakyat sudah nggak suka, hati-hati. Itu pesan kita aja, ya kan? Jangan sampai nanti sudah terlanjur dan udah nggak bisa buat apa-apa, kita menyesal di kemudian hari. Nah itu yang paling takut seperti itu. Ya, Mas Roy. Setuju. Jadi itu yang dikhawatirkan Kak Tobi ini kan. Jangan sampai kemudian aksi-aksi yang ada, kemudian itu membuat people power yang tadinya positif, itu kemudian berujung ke negatif, dan itu yang tidak kita harapkan semua. Sekali lagi, masyarakat itu tentu juga tidak senang kalau demo itu berkepanjangan, ya kan? Karena ekonomi pasti juga berhenti, ya kan? Kemudian kehidupan masyarakat juga pasti tidak nyaman. Sebentar lagi masuk ke bulan suci Ramadan kan pasti juga akan mengganggu kekhusyukan kita dalam menjalankan ibadah. Dan mengganggu, saya tambahin sekali Mas Roy, mengganggu sekali Mas Roy karena saya pulang dari Turki, berita tentang demo Indonesia itu ada. Bukan ada, 3 kali sekali itu diputar terus. Saya nonton kok, Iya. Nah itu yang berbahaya kalau di sana tahu bahwa di Indonesia ada demo-demo seperti ini, terus investasi, siapa yang pasti, investasi? Iya enggak, ini jelas itu. Saya sebut aja kan. Itu. Beberapa bulan lagi kan perusahaan elektronik Sanken itu kan juga sudah jelas dia akan cabut, tutup dan akan pindah dari Indonesia. Padahal sebelumnya kita sudah tahu ada Sony, ada apa juga sudah hengkang. Negara lain yang mungkin dulu dipandang sebelah mata kayak Vietnam, sekarang kita sudah malah gak ada apa-apanya dengan Vietnam. Vietnam investasi luar biasa. Nggak usah lihat aja sekarang tiap hari kita lihat mobil Vietnam. Mobil listrik Vietnam sebagai taksi kan gitu. Jadi kan ini kan padahal kita selalu bermimpi itu. Yang selalu bilang Indonesia tidak gelap itu kan dulu juga bermimpi terus itu ya. Pak Agun dia bilang kalau Indonesia akan jadi negara dalam bidang EV atau electric vehicle. Buktinya juga omon-omon juga
Ya kan gitu, tiba-tiba taksi listrik Vietnam sudah ada di tengah-tengah kita. Jadi kita memang terlalu banyak juga omong-omong tadi gitu. Dan karena apa? Karena tidak memperhatikan suara rakyat. Kalau suara rakyat itu diperhatikan, kritik itu ditanggapi dengan bagus ya. Ya kritik itu akan baik gitu. Ini kan ada satu contoh juga Pak Agun. Kalau misalnya apa? Misalnya itu salah gitu. Nah, penanganan salah kan dulu pernah terjadi pada tahun 80-an. Dulu ada artis di Amerika, artis di luar negeri Amerika, Barbara Streisand ya gitu. Barbara Streisand itu sebenarnya tidak menjadi sangat terkenal ya gitu gara-gara rumahnya yang waktu itu ikut terpotret gitu, gara-gara waktu itu ada pendokumentasian sebuah wilayah gitu. Nah, cuman dia protes gara-gara rumah dia ada fotonya di situ. Nah, orang yang tidak tahu, Kak Tobi, jadi kemudian tahu kan, gitu. Jadi kemudian malah viral fotonya, gitu. Jadi malah rumahnya dia yang tadinya dia berharap privasi, malah kemudian menjadi dibuka oleh masyarakat. Sama seperti lagu ini Sukatani kemarin. Orang mungkin ya terus terang saja kita ngaku aja deh, gitu. Saya pun tadinya tidak terlalu ngerti personil Sukatani itu siapa, ya gitu. Tapi begitu lihat lagunya pertama kali, kok lucu juga. Akhirnya kan kita belajar. Oh ini ternyata dari album yang diedarkan 2 tahun yang lalu. Ada 8 lagu dalam album itu. Nah salah satunya lagunya memang yang bayar itu. Dan ternyata itu meledak. Karena itu kalau dipakai buat demo ya memang ini terus terang aja nih Kak Tobi, kita merasakan di lapangan. Itu kayak nyanyi lagu Bento sama Bongkar itu gitu loh. Jadi semangatnya ya patriotiknya tuh ada gitu loh. Dan bayar ini kan bisa diteriakkan, kemudian di sana jawab, bisa diteriakkan, di sana jawab, itu asik. Dan lagunya malah sekarang menurut saya dengan sempat di take down dari semua platform di sosial media atau di IT, itu kemudian sekarang malah menjadi terkenal, malah dicari orang tuh lagu bayar itu. Itu Pak Gun. Jadi artinya kalau penanganannya salah, menurut saya ya Republik ini bisa jadi salah urus, menjadi makin gelap tadi. Makin gelap ini kalau menurut Kak Tobi itu makin gelap tadi. Oke. Kita ini kan dalam negeri sudahlah kita bahas bahwa ada konflik inilah, entah pura-pura atau beneran kita juga nggak tahu. Tapi yang jelas kalau kita ngelihat Indonesia ke bridge, condong ke China dan Amerika tidak suka, artinya tunggangan-tunggangan yang tadi bilang kok di media luar putar ya 3 kali ya. Karena salah satu media inilah Singapore Straits Times itu adalah media intelijen Singapura. Ya. Jadi kita sudah tahu bagaimana media-media intelijen itu se-Asia itu bisa kolaps. Dan kenapa itu didengungkan? Ada apa? Apakah ini ada hubungan dengan bridge Amerika? Nah mungkin Pak Roy yang bisa menjelaskan itu. Silakan Pak Roy. Ya, memang ini sama seperti referensi yang pernah ditulis. Memang bagaimana juga media itu saling terkait dengan ekonomi. Ya gitu. Jadi artinya tidak mungkin kepemilikan media juga tidak mungkin juga kondisi ekonomi baik itu suatu negara atau bahkan satu kawasan ya. Itu juga kemudian tidak mempengaruhi bagaimana media itu. Bahkan media itu bisa mempengaruhi politik suatu negara gitu ya. Ini di salah satu film James Bond juga sudah pernah ada gitu ya, disebutkan bahwa seseorang itu bisa mengkontrol hari esok gitu ya, Tomorrow Never Dies itu kemudian dengan dia sebagai raja media gitu waktu itu. Nah jadi artinya memang semua itu saling terkait dan tidak mungkin dikatakan tidak ada kaitannya, dan jelas bahwa mereka berkepentingan ini Pak Gun terhadap kondisi di Indonesia gitu. Nah ini kan jeleknya gini. Kalau kita tidak sadar apa yang tadi disampaikan Kak Tobi, bagaimana pandangan orang luar terhadap Indonesia, pandangan juga mereka negara-negara kuat ini terhadap Indonesia akan semakin dijauhi oleh negara-negara asing gitu ya gitu. Baik investasinya juga nanti sampai ke pariwisatanya gitu, dan itu akan membuat semakin buruknya, semakin gelapnya lagi kondisi di Indonesia. Nah kalau itu yang terjadi, cepat banget ini akan terjadi seperti 98 lagi gitu. Sekali lagi bukan kerusuhannya, tetapi ada perubahan sosial politiknya. Iyalah, tapi sekali lagi kita tidak maulah akan kejadian 98. Ya. Kita harus sepakat itu bahwa kita harus cinta damai, cuman kita harus
bisa mengkritisi orang-orang yang ngakal-ngakalin itu. Jadi ini zaman akal-akalan, ya kita bisa melihat, ya kita hanya bisa mengkritisi. Ya pengadilannya ya pengadilan rakyat atau ya kritisi seperti di siaran ini. Kan kita juga bebas mengkritisi. Dan kalau memang ada yang keberatan ya silakan tampil di sini, kan begitu kan Bung Tobias. Jadi kita juga akan memberikan ruang jawab bagi mereka yang merasa tersindir, merasa yang oh ini nggak bener nih, ya silakan. Termasuk Pak Budi Ari atau siapa tadi yang sudah disebut-sebut. Ya, sedikit detail ya supaya semua juga mengerti. Sebenarnya yang saya sampaikan tadi itu memang sudah sempat ditulis tahun 88. Ada bukunya nih Pak Agun. Manufacturing Concern, The Political Economy of the Mass Media, karya dari Edward Herman dan dari Noam Chomsky. Pertama kali itu terbitkan oleh Pentium Books. Ya, jadi artinya memang betul ada keterkaitan besar antara bagaimana media itu dengan ekonomi. Jadi artinya dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan juga politik sehingga bisa membentuk opini publik. Jadi jelas bahwa memang kepentingan dari opini itu juga saling bisa berkait dan saling terikat gitu. Dan inilah yang sekarang terjadi di Indonesia. Jadi kita bicara bukan atas dasar hanya ngaco saja, hanya omong-omong saja, tapi semua ada referensinya. Ya kan kemarin kan Pak Prabowo sendiri tidak mengundang MNC Group di Hambalang, kan juga tanda tanya tuh ada apa. Ya jadi, orang nyebut kan gara-gara dulu kan bos dari MNC Pak HT kan memang pada saat pemilihan presiden kan memang lebih mendukung ke pasangan 03 ya kan gitu. Ya. Tambah sekarang kawasan yang ada di Lido kan lagi dikasuskan kan gitu. Nah ini jadi ya memang itulah politik. Iya, jadi emang posisi kita memang ya itu kalau kita makanya Pak Prabowo juga diledek-ledek kan, yang tadinya macan jadi meong gitu kan, artinya kan kita nggak sebagai sosok presiden kita harus menghormati Pak Prabowo dan kita harus memberikan masukan yang positif. Sampai ada karikaturnya loh itu. Iya. Macan Asia dimakan sama kodok Solo. Kodok Solo. Jadi udah emang demokrasi kita memang demokrasi yang unik ya. Dan menyepakati ya Pak Prabowo juga legowo, ya artinya kita juga memberi dukungan positif untuk presiden kita yang memang ya 5 tahun ke depan ini kita harus memberikan masukan yang baik, bagus atau kritikan yang memang ya Pak jangan kata-kata seperti ndasmu janganlah Pak kan gitu, artinya nggak baik. Atau kata-kata apa yang memang itu memang harus ada public speakingnya itu juga si penasihatnya itu juga harus memang persis itu. Dan saya pikir itu harus ya di samping-samping Prabowo itu yang betul-betul steril, kan? Sharing yang mana yang harus diungkapkan. Nah itu hal-hal seperti itu apalagi sebagai kepala negara ya. Untuk orang Indonesia ya kan kata-kata seperti itu berbahaya. Berbahaya akhirnya ya bumerang sendiri loh Mas loh, kata-kata ndasmu itu kan berarti menganggap rakyat tuh nggak ada apa-apanya ya kan. Ini kita bicara supaya ya bisa dikoreksi ya kan ya. Kita kasih masukan ya kalau bisa ya jangan ada lah kata-kata seperti itu karena rakyat Indonesia ini itu kita mesti harus tahu itu Mas. Persis, meskipun sebenarnya bisa saja dengan menggunakan alasan diksi ndasmu itu kalau bagi masyarakat Jawa Tengah Selatan, Banyumasan itu sih biasa gitu. Kayak kalau maaf ini teman-teman di Surabaya, Malang tuh bilang dancuk itu. Ya, kalau itu Jakarta biasa. Palelu gitu tuh mungkin tidak khas. Tapi bagi masyarakat yang lain, dasmu itu kan memang palelu, kepalamu gitu loh atau dapurmu gitu. Jadi kan itu kan kasar sekali. Saya setuju Pak Gun. Kalau harus ada orang yang bisa kemudian ya bagaimanapun juga Pak Prabowo Subianto ya, kan penempatannya lah ya. Iya penempatannya. Kalau misalnya itu pun misalnya mungkin beliau menganggap itu pembicaraan internal di partai. Tapi kan acara itu disiarkan live gitu loh oleh hampir semua TV karena beliau adalah Presiden Republik Indonesia gitu. Nah jadi itulah yang membuat isu itu bergeser gitu loh. Yang tadinya adili Jokowi turunkan atau makzulkan Fufafa ya. Kemudian malah sekarang menjadi nolak Pak Prabowo kan sebenarnya kita tidak menginginkan itu tadi karena kan efeknya berat banget ini atau bahaya banget ini Kak Tobi kalau misalnya Prabowo sampai diserang oleh rakyat
Akibatnya apa? Konstitusi kan mengharuskan yang naik adalah wapres, fufafa. Wah jelas ini sama sekali tidak rela ini, kita harus 2 kali ada people power gitu loh gitu Nah untuk itu yang saya melakukan tadi kan itu kan repot itu. Tadi kan saya sudah beritahu, sudah sampaikan kan. Nah ini berbahaya ya kalau beritahu sudah sampaikan kan. Nah ini berbahaya ya kalau nanti apa yang kita bicarakan, apa yang kita sampaikan untuk kepala negara untuk berucap kata-kata yang manis kepada rakyat. Nah itu alangkah baiknya seperti itu. Ya kan? Tapi kalau hanya mau pancing, hanya mau coba-coba seakan-akan aku ini raja atau di kepala aku ini di atas segala-galanya. Nah itu yang berbahaya. Kita lah jadi pemimpin harus sekali-sekali ya rendahkan hati lah, ada kan rendahkan diri kan. Kalau kita rendah hati, ya mungkin yang keluar dari mulut-mulut kita tuh mulut-mulut yang ya kasih nasihat, berikan semangat bagi rakyat. Wajar aja kalau memang rakyat memang nggak setuju, ya karena memang ya itu. Seluruh yang saya ngelihat di sini, saya lihat bahwa aparat penegak hukum sudah nggak benar. Apapun yang mau dibicarakan, saya tidak percaya lagi sama aparat penegak hukum. Nah kalau aparat penegak hukum sudah tidak benar, terus kita mau percaya siapa? Ya kan? Kita paling berdoa buat Tuhan supaya kalau bisa ya orang-orang yang nggak benar disingkirkan. Kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita kan sebagai rakyat biasa. Tapi apa yang kita bicarakan ini, ya kalau boleh sebagai pimpinan kepala negara itu harus mengeluarkan kata-kata yang bijak, itu aja. Kalau kata-kata yang bijak, kata-kata yang baik, kita dengar, rakyat dengar kayaknya asik. Ya, kita lihat kayak dulu kan, dulu Pak Prabowo itu kita senang dengan kata-kata berucap, rendah hati. Pak Prabowo itu selalu rendah hati, nggak pernah sombong, ada yang hina dia tetap diam kan. Nah, tapi kalau yang kita lihat kemarin kita menilai ya itu mungkin ya bisa tes ombak juga bisa, ya kan? Bisa juga memang memuji sang kaisar, ya kan? Habis itu sang raja Jawa, itu sih boleh lah. Tapi kalau kita ngelihat bahwa hanya untuk memancing sesuatu itu yang berbahaya, Mas Gu. Iya. Ya. Oke, sudah mau hampir 1 jam ini, nggak terasa. Ya. Jadi mungkin closing dari Pak Roy melihat keadaan Indonesia ke depan dan mungkin juga bisa membuat catatan-catatan untuk Pak Presiden Prabowo untuk tadi bisa membawa Indonesia tadi gagah dan benar-benar tangguh dan tidak tadi sesuai kaos Pak ini oligarki itu ya tadi memang sudah sudah ada di kita. Dan memang menempel belasan tahun bahkan puluhan tahun dan sekarang sudah jadi raja dan menyetel para politisi, para pemimpin-pemimpin kita. Nah kita nggak mau Indonesia disetir di suka-suka oligarki tadi. Silakan Bung Roy. Ya, jadi saya kembali ingin menyampaikan bahwa dalam diskusi tentang Indonesia gelap ini, itu kan memang sebuah keniscayaan atau sebuah keharusan yang ini kita alami atau kita lewati. Karena memang melihat kondisi situasi ekonomi sosial politik yang terjadi akhir-akhir ini. Dan ini memang makin dipicu oleh karena sempat ada diksi yang tidak pas yang disampaikan oleh presiden terpilih kita, presiden kita sekarang Pak Prabowo ketika dalam acara salah satu partai. Dan itu bukannya soal kata-kata tadi dasmu tadi ya, tapi juga kata-kata hidup gitu ya kepada mantan presiden, yang mana mantan presiden itu justru sedang di masyarakat itu juga sedang dikejar untuk diadili gitu ya. Adili itu belum tentu dia bersalah loh ya. Jadi kalau memang mau diadili dengan baik gitu, itu kan bisa saja dia kemudian kan nanti menyampaikan oh ini gini. Ya sama dengan kasus ijazahnya kan gitu. Jadi kalau kasus ijazahnya tidak disebutkan saja atau tunjukkan saja ijazah aslinya, selesai. Sudah nggak perlu dikejar-kejar lagi sampai sekarang kan malu kita rasanya gitu loh. Pernah disebut kita pernah punya mantan presiden nggak jelas ijazahnya, itu kan sama sekali malu kita. Nah jadi sekali lagi bahwa apa yang dilakukan oleh gerakan rakyat sekarang termasuk gerakan mahasiswa dan sivitas akademika itu adalah memang benar-benar people power secara murni. Dan people power secara murni ini pernah terjadi setahun yang lalu kan gitu pada tanggal 22 Agustus tahun 2024 ketika waktu itu kita civil society itu menolak keras ada pembegalan terhadap keputusan MK yang bagus ya, bukan keputusan MK 90 yang menghadirkan anak cacat konstitusi yang sekarang menjadi wapres gitu, tapi keputusan MK yang membolehkan
0% untuk calon kepala daerah. Tapi tiba-tiba kan mau dibegal oleh badan legislasi atau balek di DPR. Nah itu kan gerakan civil society kan bagus sekali waktu itu. Kita menolak di depan DPR dan tidak ada kerusuhan. Dan waktu itu juga media tidak ada yang kemudian memberitakan buruk ya gitu, seperti kasus yang baru-baru ini gitu ya, salah satu media mainstream itu hanya memberitakan soal kerusakan yang terjadi. Saya sedih juga sih lihat media itu mau-maunya gitu ya dijadikan corong untuk mendiskreditkan adik-adik mahasiswa atau gerakan massa. Nah ujungnya apa? Ujungnya bahwa Indonesia gelap ini sebenarnya warning kepada kita gitu ya. Jangan sampai kemudian Indonesia gelap ini itu kemudian mengancam kita 20 tahun yang akan datang gitu Pak Agun. Karena 20 tahun yang akan datang itu kan kita punya cita-cita. Kita punya harapan Indonesia emas ya kan. Tapi kalau kemudian kondisinya seperti sekarang, pemimpin kita nggak bisa dikasih masukan, kemudian bahkan justru masih dikuasai oleh oligarki ya. Kemudian orang-orang yang jelas-jelas itu melakukan hal-hal yang tidak pantas atau tidak pas menurut rakyat, apalagi dia secara internasional. Jangan lupa loh ya, meskipun tadi kita nyebut buktinya belum ada, iya, tapi kan nggak mungkin juga organisasi internasional semacam OCCRP itu bisa menobatkan dia sebagai koruptor nomor 3 di seluruh dunia. Itu kan nggak mungkin kalau tidak ada datanya sama sekali gitu. Jadi artinya apa? Artinya adalah hal itu sudah jelas. Hanya tadi benar kata Kak Tobi, keberanian kita untuk kemudian menggerakkan itu yang kita tunggu gitu. Keberanian aparat, keberanian masyarakat yang lain gitu. Tapi sekali lagi adalah ini sudah dimulai dengan civil society, sudah dimulai dengan beberapa sivitas akademika yang lain dan gerakan ini insya Allah ini Pak Gun, meskipun bulan suci Ramadan besok itu tidak akan berhenti. Ya gitu. Jadi ini akan terus bergerak sampai apa? Sampai ya pemimpin kita ngerti lah apa yang diinginkan oleh masyarakat dan tidak membuat kebijakan-kebijakan yang tidak populer lagi. Itu saya kira. Oke, terima kasih Bung Roy. Silakan Bung Tobias closingnya. Ya terima kasih Mas Gun. Saya lihat ada dua ya, ada dua pendapat saya. Yang pertama, aparat penegak hukum harus ditegakkan, harus dibenahin dan harus dibersihkan. Ya, di saat aparat penegak hukum semua dibersihkan, ya kan, diganti maupun diganti karena saya ngelihat bahwa hari ini nggak ada yang lurus, harus diganti. Kalau sudah diganti ya saya pikir bahwa ya harus kita lihat lagi ya kan, apakah ini nanti sama nggak dengan penerusnya ya kan. Nah kalau penerusnya begitu lagi ya tetap sama aja. Untuk itu kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai masyarakat, kita sebagai mantan eksponen pemuda Indonesia ya kita harapkan bahwa apa yang nanti Pak Prabowo cita-citakan untuk menjadi Indonesia emas di tahun 2045 itu menjadi kenyataan. Dan yang kedua dan yang terakhir ya kita minta juga, ya ini kita minta sebagai rakyat ya kan, apa yang sudah dibuat sama Pak Prabowo, misalnya apa listrik 50% sudah diturunkan, habis itu makanan bergizi itu sudah berjalan. Nah, jangan sampai yang bagus dan manis ini yang sudah dirasakan sama rakyat Indonesia ya menjadi hilang begitu saja dengan kata-kata yang nggak perlu diucapkan. Nah itu yang berbahaya. Untuk itu kita sebagai eksponen pemuda Indonesia kita berharap sekali lagi jangan sampai perbuatan yang manis yang sudah dirasakan sama rakyat Indonesia ini hanya dicela sama orang-orang yang tidak ingin Pak Prabowo ini menjadi presiden yang betul-betul ya kan, presiden yang baik, presiden yang akan nanti memimpin Indonesia ke depan lebih maju lagi. Terima kasih Mas Gun. Oke, terima kasih Bung Roy, Bung Tobias atas bincang-bincang kita. Semoga bisa mencerahkan dan sampai ke Pak Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia tentunya. Oke, demikian pemirsa IGTV bincang-bincang kita dengan tokoh-tokoh nasional, ada Pak Roy Suryo dan Bung Tobias yang bisa mencerahkan pemirsa seluruh Indonesia termasuk Bapak Presiden Prabowo. Bagaimana Bapak Presiden yang demokrasi kita ini sudah rakyat bisa mengkritisi Bapak, rakyat bisa menggambar dengan mudah tentang kritisan melalui gambar mengenai Bapak, dibuat parodi. Tapi kritikan itu adalah kritikan yang bisa membangun Bapak agar Bapak tersadar bahwa bawaan-bawaan Bapak itu banyak yang mengakali Pak.
Kalau kita mau kasih bukti itu sangat banyak Pak. Jadi kalau Bapak lihat di LPSE bagaimana Bapak mengefisiensi anggaran, bagaimana Bapak penghematan anggaran, tapi ada di beberapa titik yang memang sangat-sangat luar biasa dan Bapak mungkin akan tercengang. Bagaimana anggaran-anggaran yang modalnya 30 miliar bisa jadi 900 miliar, 800 miliar, 300 miliar, dan mereka berlindung di namanya undang-undang intelijen. Jadi Bapak yang diakalin, rakyat akan bersedih kalau Bapak tidak tadi yang seperti Bung Tobias bilang, punya mata elang 360, Google Eagle Eyes. Jadi kalau Pak Prabowo punya Eagle Eyes, Bapak bisa melihat bagaimana bawaan Bapak mengakali, mau tambang, mau hukum, semua diakalin Pak. Kalau Bapak mau minta bukti, saya bersedia ke Istana Merdeka. Demikian bincang-bincang kita di EZTV, semoga bisa bermanfaat dan berguna untuk bangsa dan rakyat Indonesia demi Indonesia Emas 2045. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri, salam Indonesia.